Syekh Abdul Qadir Jailani, kakiku ada di atas pundak para wali. Syekh Al-Hamdani berkata, "Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku telah melihat bahwa kelak engkau akan duduk di tempat yang paling tinggi di Baghdad. Dan pada saat itu engkau akan berkata, kakiku ada di atas pundak para wali." Selain berguru kepada Syekh Hamdani, Abdul Qadir bertemu dengan Syekh Hamad Ad-Dabbas. Ia pun berguru pula kepadanya. Dari Syekh Hamad, Abdul Qadir mendapatkan ilmu thariqah. Adapun akar dari thariqahnya adalah syariah. Dalam thariqahnya itu, beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan doa siang malam melalui zikir, sholawat, puasa sunnah, zakat maupun sodakoh, zuhud, dan jihad, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian Syekh Abdul Qadir berguru kepada Al-Qadi Abu Sa'id Al-Mukharimi di Babul Azaj. Syekh Al-Mukharimi mempunyai madrasah kecil. Karena beliau telah tua, maka pengelolaan madrasah itu diserahkan kepada Abdul Qadir. Disitulah Syekh Abdul Qadir berdakwah kepada masyarakat, baik yang muslim maupun non-muslim. Dan dari Syekh Al-Mukharimi itulah Syekh Abdul Qadir menerima hirqah, yaitu jubah kesufian. Hirqah itu secara turun-temurun telah berpindah tangan dari beberapa tokoh sufi yang agung. Di antaranya adalah Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Siri As-Sakoti, Syekh Ma'ruf Al-Karki, dan sebagainya. Kesaksian para syekh. Syekh Junaidi Al-Baghdadi hidup 200 tahun sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun, pada saat itu ia telah meramalkan akan kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika, Syekh Junaidi Al-Baghdadi sedang bertafakur. Tiba-tiba dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia berkata, "Kakinya ada di atas pundakku. Kakinya ada di atas pundakku." Setelah ia tenang kembali, murid-muridnya menanyakan apa maksud ucapan beliau. Kata Syekh Junaidi Al-Baghdadi, "Aku diberitahukan bahwa kelak akan lahir seorang wali besar. Namanya adalah Abdul Qadir Jailani, yang bergelar Muhyiddin. Dan pada saatnya kelak, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mengatakan, kakiku ada di atas pundak para wali." Syekh Abu Bakar Ibnu Hawar juga hidup sebelum masa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia adalah salah seorang ulama terkemuka di Baghdad. Konon, saat ia sedang mengajar di majelisnya, ia berkata, ada 8 pilar agama di Irak. Mereka itu adalah, yang pertama, Syekh Ma'ruf Al-Karki, kedua, Imam Ahmad Ibnu Hambal, ketiga, Syekh Bisri Al-Hafi, keempat, Syekh Mansur Ibnu Amar, kelima, Syekh Junaid Al-Baghdadi, keenam, Syekh Siri As-Sakoti, ketujuh, Syekh Abdullah At-Tutsari, dan yang terakhir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika mendengar hal itu, seorang muridnya yang bernama Syekh Muhammad As-Sanbaki bertanya, "Kami telah mendengar ketujuh nama itu, tapi yang kedelapan kami belum mendengarnya. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani?" Maka Syekh Abu Bakar pun menjawab, "Abdul Qadir adalah solihin yang tidak terlahir di Arab, tetapi di Jailan atau Persia, dan akan menetap di Baghdad." Hafiz Al-Barzali mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ahli fikih dari mazhab Hambali dan Syafi'i sekaligus, dan merupakan syekh atau guru besar dari penganut kedua mazhab tersebut. Dia adalah salah satu pilar Islam yang doa-doanya selalu makbul, setia dalam berzikir, tekun dalam tafakur, dan berhati lembut. Dia adalah seorang yang mulia, baik dalam akhlak maupun garis keturunannya, bagus dalam ibadah maupun ijtihadnya. Abdullah Al-Jubba'i mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai seorang murid yang bernama Umar Al-Halawi. Dia pergi dari Baghdad selama bertahun-tahun.
Dan ketika ia pulang, aku bertanya kepadanya, "Kemana saja engkau selama ini ya Umar?" Dia menjawab, "Aku pergi ke Syria, Mesir, dan Persia. Di sana aku berjumpa dengan 360 syekh yang semuanya adalah waliullah. Tak satu pun di antara mereka tidak mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah syekh kami dan pembimbing kami ke jalan Allah." Kisah yang terkenal. Pada suatu malam ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang panjang, tiba muncullah seberkas cahaya terang. Bersama dengan itu, terdengar suara, "Wahai Syekh, telah kuterima ketaatanmu dan segala pengabdian dan penghambaanmu. Maka mulai hari ini, kuhalalkan segala yang haram dan kubebaskan kau dari segala ibadah." Abdul Qadir Jailani mengambil sandalnya dan melemparkan ke cahaya tersebut dan menghardik, "Pergilah kau, syaitan laknatullah." Cahaya itu hilang lalu terdengar suara, "Dari manakah kau tahu aku adalah syaitan?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Aku tahu kau syaitan adalah dari ucapanmu. Kau berkata telah menghalalkan yang haram dan membebaskanku dari syariat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja kekasih Allah masih menjalankan syariat dan mengharamkan yang haram." Syaitan berkata lagi, "Sungguh keluasan ilmumu telah menyelamatkanmu." Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Pergilah kau syaitan laknatullah. Aku selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keluasan ilmuku."